Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tanpa diduga, Tan Yun ternyata adalah alkemis suci tingkat tinggi yang bermartabat, dan keterampilan alkimianya adalah yang tertinggi di seluruh sekte suci Huangfu. Sekte dalam, sekte abadi, dan murid alkimia sekte suci, karena alasan leluhur agung, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi hampir semua murid alkimia penuh kekaguman pada Tan Yun. King Cheng, Feng Yun leluhur formasi dengan bersemangat memberitahu Feng Qingcheng yang masih shock pada Tan Yun, dan berkata, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu mendengarnya? Tan Yun adalah alkemis suci tingkat tinggi, ucap dari Feng Yun. Iya. Setelah Feng Qingcheng pulih, dia mengirim transmisi suara ke Feng Yun, Gao Su, dia sama sekali bukan manusia. Dia terlalu mempesona, ucap dari Feng Qingcheng. Aduh, Jin Xianghai menghela nafas di gedung giok, dingin dia bersenandung, Tuan Muda Sekte, Anda menang, bawahan Anda kalah, ucap dari Jin Xianghai. Bersertifikat, ucap Dati Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, dan penampilannya yang sengaja arogan membuat 8 leluhur meledakkan paru-paru mereka karena marah. Tan Yun membenci 8 leluhur dari 8 divisi di Menara Giok, semua orang, siapapun di antara kalian yang akan menilai Tuan Sekte Muda ini selanjutnya, bahkan jika kamu membiarkan kudamu datang. Tuan Sekte Muda akan menemuimu, ucap dari Tan Yun. Leluhur besar Situ Wuhen berkata dengan keras, bawahan akan mengatur untuk sementara waktu, selama Tuan Sekte Muda dapat keluar dari formasi tanpa cedera, bawahan akan kalah, ucap dari Situ Wuhen. Oke, ya, wajah Tan Yun seperti semilir angin musim semi, senyum percaya diri. Hehe, pada saat ini, leluhur agung formasi, Feng Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap leluhur agung Situ mengetahui metode formasi, dan itu membuat lelaki tua ini sangat terkejut, ucap dari Feng Yun. Pada saat ini, semua orang ingin tahu tentang Situ Wuhen, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahwa Situ Wuhen tahu teknik formasi. Tapi kemudian, ketika Situ Wuhen mengatur formasi selanjutnya, semua leluhur tidak bisa tidak mengubah wajah mereka. Feng Yun tiba-tiba berdiri. Cincin penyimpanan Situ Wuhen melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akarnya setebal 10 kaki dan setinggi 100 kaki, seperti formasi seperti pilar, terbang keluar dari cincin penyimpanan, dalam kehampaan, dengan misterius dan tak terduga lintasannya tersebar. Dong, dong, dong. Akhirnya, dengan suara keras yang tumpul, total 360 basis formasi tersebar di lapangan Tiangong di depan Tan Yun. Di setiap basis formasi, kekuatan guntur seperti ular piton raksasa melilit, dan itu terlihat samar-samar. Basis formasi diukir dengan pola formasi yang padat dan berliku. Di setiap pola ramping, kekuatan guntur yang mempesona berkedip-kedip, menawan. Ini adalah, Feng Yun berkata dengan ekspresi ngeri, pada saat ini, guntur hantu 36 hari membunuh formasi suci, dan itu masih formasi suci tingkat tinggi. Formasi suci tingkat tinggi seperti leluhur yang hebat ini, ucap dari Feng Yun. Situ Wuhen membelai janggutnya dan tersenyum, leluhur Feng, apakah itu kecelakaan, atau kejutan, hahaha, ucap dari Situ Wuhen. Kamu sangat penuh kebencian, ucap dari Feng Yun memelototi Situ Wuhen, dan segera, dia menatap Tan Yun dengan cemas, dan berkata, Tuan Muda Sekte, guntur hantu 36 hari ini membunuh formasi suci, dan ada formasi hantu yang tidak terduga di dalamnya. Jika Anda mengambil langkah yang salah selanjutnya, kamu akan diserang oleh 360 kali guntur hantu langit dan bumi. Bahkan kultivator dari kesempurnaan agung alam Fena ilahi akan menderita 9 kematian di bawah serangan, ucap dari Feng Yun. Begitu kata-kata ini keluar, di seluruh lapangan Tiangong, lebih dari 7 juta murid menjadi pucat, mereka tidak berharap formasi ini sangat berbahaya. Di mata lebih dari 150 leluhur alam dewa dari 8 divisi, bahkan jika mereka masuk, mereka sudah akan lebih beruntung,
belum lagi semut dari alam fena jiwa tingkat ke-6 Tan Yun ini. Kecuali jika keterampilan formasi Tan Yun setidaknya adalah master formasi suci tingkat tinggi, dia bisa keluar tanpa cedera, jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tetapi di mata semua orang, Tan Yun sudah menjadi alkemis suci tingkat tinggi di usia muda, dan sangat mustahil untuk menjadi guru formasi suci tingkat tinggi. Xuanzong, apa yang harus saya lakukan? Yuner akan mati seperti ini ucal dari Tante Yu yang duduk di kursi atas gedung giok, sedang duduk di peniti. Apakah Master Sein Arai tingkat tinggi luar biasa? Oh, tentu saja, di mata beberapa dari Anda, mereka adalah gunung yang tinggi, tetapi di depan Master Sekte muda ini, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu Master Sekte muda ini, ucap dari Tan Yun. Tuan muda Sekte, semua orang bisa mengatakan hal-hal besar. Si Tu Wuhen menatap Tan Yun dengan jijik, karena Tuan Sekte muda telah mengatakan bahwa Anda sangat kuat, mengapa kamu tidak masuk dan mencoba, ucap dari si Tu Wuhen. Coba, ya tinggal coba, ucap dari Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, dan berjalan menuju formasi dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, dia menoleh perlahan, menatap si Tu Wuhen, dan berkata sambil tersenyum, oh, ya, Master Sekte muda ini ingin mengkonfirmasi lagi, Anda berada dalam formasi, apakah teknik Anda mencapai tingkat Sein Arai Master tingkat tinggi, ucap dari Tan Yun. Meskipun si Tu Wuhen tidak tahu apa yang dimaksud Tan Yun dengan ini, dia masih berkata dengan bangga, itu benar, ucap dari si Tu Wuhen. Maaf, Tuan Sekte muda lebih baik darimu, dan Tuan Sekte muda ini adalah ahli formasi suci tingkat suci, ucap dari Tan Yun. Nada suara Tan Yun bahkan lebih arogan daripada si Tu Wuhen. Tuan Sekte muda ini akan memberimu pelajaran gratis hari ini, agar kamu bisa mengerti, apa pintu larangan mendapatkan kapak. Untuk menyelamatkanmu dari pemikiran bahwa Master Arai Suci tingkat tinggi kamu tidak terkalahkan, itu sama dengan katak di dasar sumur, ucap dari Tan Yun. Dalam ejekan dan penghinaan Tan Yun, itu membuat si Tu Wuhen marah 7 poin, 3 poin tidak setuju. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan percaya bahwa Tan Yun akan menjadi Master Arai Sein Reng Sein. Ketika hidung si Tu Wuhen bengkok, Tan Yun melangkah ke arah pembunuh guntur sihir 36 hari. Segera, pemandangan di depannya berubah, di kedalaman Tan Yun ada hutan kayu mati dengan radius 10.000 mil. Napas tengik dan menyengat mengalir ke arahnya, membuatnya menjijikkan. Boom, boom. Tan Yun mendongak dengan kepala terangkat tinggi, tetapi dia melihat awan hitam pekat menutupi langit di atas hutan busuk, dan untaian guntur merah tua yang membentang sejauh ratusan mil, seperti naga merah darah yang berenang di dalamnya, momentumnya menakutkan. Tan Yun melihat sekeliling hutan kayu mati yang tak berujung, dan tiba-tiba, dia merasakan tanah di bawah kakinya naik dan turun dengan keras, seolah-olah ada semacam keberadaan menakutkan yang akan segera keluar dari permukaan. Dia tahu bahwa formasi ini telah diaktifkan, dan jika dia tinggal di tempat yang sama selama lebih dari 3 napas, maka guntur hantu di bumi dan guntur hantu di awan gelap akan menyerangnya pada saat yang sama. Belum lagi bahwa dia berada di tingkat ke-6 dari alam fena jiwa, bahkan jika dia berada di tingkat ke-6 dari alam fena ilahi, dia pasti tidak dapat menahan serangan dari guntur mendalam bumi dan guntur ilusi surgawi. Wosh! Tan Yun menyapu dari tanah dan berdiri di hutan yang luas. Pada saat ini, di hadapan semua orang di lapangan Tiangong, Tan Yun baru saja melangkah ke dalam kekosongan dalam formasi di dalam 360 basis formasi. Boom! Saat berikutnya, semua orang melihat 360 formasi setinggi 100 kaki, dan mulai menggeliat perlahan. Dari luar, tampaknya kecepatan pangkalan formasi tidak cepat, tetapi pada saat ini, Tan Yun yang berada di hutan kayu mati, menemukan potongan batu apung setinggi 100 meter dan berbentuk kerucut, menutupi area yang luas hutan. Batu apung besar tak berujung bergerak cepat di hutan, mempesona. Tan Yun jelas bahwa di antara batu apung besar ini, hanya sedikit yang substansial, dan lebih dari 90% batu apung adalah ilusi.
Jika Anda ingin meninggalkan hutan kayu mati, Anda hanya dapat menginjak batu apung asli di setiap langkah. Jika Anda mengambil langkah yang salah, maka, guntur sihir bumi di hutan dan guntur Tian Xuan di awan gelap semuanya akan menyerang Anda, dan Anda pasti akan mati. Langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sosoknya melintas, dan dia muncul di atas batu apung yang bergerak cepat, membiarkan batu apung itu membawanya berenang tanpa tujuan di hutan. Ketika Tan Yun menemukan bahwa ada ratusan batu apung lainnya bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia mengambil langkah kecil dan melintasi jarak beberapa mil sebelum muncul di salah satu batu apung. Di waktu berikutnya, Tan Yun tampak tenang, membawa tangannya dengan santai, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan terus berjalan di atas batu apung yang bergerak cepat. Tampaknya hutan kayu mati yang busuk itu seperti taman belakangnya. Pada saat ini, dia sepertinya tidak terburu-buru, melainkan berkeliaran. Semua orang di lapangan Tiangong melihat Tan Yun tersenyum, berdiri di langit, dikelilingi oleh 360 pangkalan formasi, mengambil langkah dari waktu ke waktu di langit, itu senyaman berjalan di halaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap dari Situ Wuhen di Menara Giok, mata Situ Wuhen melebar, tampak seperti hantu, dan berseru, dapatkah dia melihat bahwa guntur hantu 36 hari membunuh arai suci jalan menuju Atur? Tidak, tidak. Hanya master formasi suci tingkat suci yang dapat dengan mudah memahami teknik cracking formasi ini, tapi dia masih muda. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis suci tingkat tinggi pada saat yang sama, itu masih Sein Rank Sein Arai Master, ucap dari Situ Wuhen. Ketika Situ Wuhen terkejut, Tantai Xuanzong, Tantai Yu, dan 22 leluhur penegak hukum sudah gemetar karena kegembiraan. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak percaya itu benar. Jahat, jahat, ucap dari Feng Yun leluhur agung formasi, gemetar karena kegembiraan, berseru dengan suara nyaring, Tuan Sekte Muda tidak hanya seorang alkemis suci tingkat tinggi, tetapi dia juga terlihat seperti seorang master firmasi suci tingkat suci, ucap dari Feng Yun. Pada saat ini, mata keruh Feng Yun penuh dengan kekaguman, orang tua ini telah mempelajari teknik formasi selama ribuan tahun, dan sekarang aku adalah master formasi Sein tingkat tinggi, dibandingkan dengan Tuan Sekte Muda. Lelaki tua ini benar-benar hidup dengan seekor anjing. Aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya haha, ucap dari Feng Yun. Pada saat ini, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian semuanya tersenyum dan menatap Tan Yun. Di kursi Yulou, mata indah Shen Suzhen perlahan bangkit karena kaget dan melihat ke samping ke arah Shen Subing, suara indah itu bergetar hebat selama transmisi suara. Adik siapa dia ini, murid ini, ucap dari Shen Suzhen. Kakak, Tan Yun mengatakan identitasnya dan tidak bisa memberitahu siapapun. Maaf, kakak, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang, ucap dari Shen Subing berkata dengan nada meminta maaf. Pada saat yang sama, Feng Qingcheng yang selalu bangga dengan keterampilan formasinya, menatap Tan Yun yang berada dalam formasi, dengan langkah-langkah elegan dan bantalan yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang, huligan bau sialan ini, bukan manusia. Jangan bicara tentang 6 bakat peringkat teratasnya, tetapi dia juga memiliki kemampuan unik untuk menantang level berikutnya. Tetapi dia juga adalah seorang alkemis suci tingkat tinggi, dia juga seorang formasi suci tingkat suci, dibandingkan dengan teknik formasinya, aku sudah membedakan antara awan dan lumpur, ucap dari Feng Qingcheng di dalam hatinya. Feng Qingcheng benar-benar kacau. Dia membenci Tan Yun, dia sangat membencinya. Tapi dia harus mengakui bahwa keterampilan formasi Tan Yun sangat membuatnya terkesan. Tidak ada yang mengerti emosinya yang rumit. Dia tidak bisa menerimanya, dan menghancurkan suaminya, tetapi dalam perjalanan ke formasinya yang paling membanggakan, dia adalah pencetusnya sendiri. Bagi Feng Qingcheng, teknik formasi adalah pengejaran dan pembelajaran seumur hidupnya. Melihat Tan Yun pada saat ini, dia merasakan rasa frustrasi yang dalam dan tak berdaya di dalam hatinya. Dan Nangong Ruksue di lapangan Tiangong tidak bisa mengalihkan pandangan darinya.
Melihat Tan Yun yang sedang berjalan-jalan di formasi, ingatan tentang penyelamatan Tan Yun muncul di benaknya. Ketika dia berbaring di sofa dengan luka serius, Tan Yun mengoleskan obat ke tubuhnya. Pada saat ini, Nangong Ruksue menggigit bibir bawahnya, dan dia sangat terpesona oleh Tan Yun. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda berjubah hijau berburu dengan ekspresi tenang ini sangat tampan. Luar biasa menawan. Leluhur hebat, murid ini memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ucap dari seorang murid. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang malu dengan bulan, menatap Feng Yun di menara giok, dan mengumpulkan keberaniannya dan berbisik. Ayo bicara, ucap dari Feng Yun Sam 8L menatap Tan Yun yang berjalan dalam formasi, tanpa melihat ke arah murid perempuan itu. Patriark Agung, jika murid ini berbicara dengan keras, apakah itu akan mempengaruhi Tuan Muda Sekte? Ucap dari murid perempuan itu bertanya dengan hati-hati. Tidak. Nada suara Feng Yun tegas, katakan saja apapun yang kamu inginkan, ucap dari Feng Yun. Murid mengerti, ucap dari murid perempuan itu tiba-tiba tersipu dan berteriak, Tuan Muda Sekte, murid ini menyukaimu, murid Inu menyukaimu, ucap dari murid perempuan itu. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh tua Feng Yun terkejut, dan Tantai Xuanzong juga terpana. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah gila dan di luar kendali. Tetapi jutaan wanita benar-benar di luar kendali, dan mereka semua berteriak. Tuan Muda Sekte, aku juga menyukaimu, aku menyukaimu. Tuan Sekte Muda, aku mencintaimu, ketika kamu menjadi yang teratas dalam daftar Wolong, aku telah jatuh cinta padamu. Tuan Sekte Muda, aku menyukaimu, aku ingin menikahimu, ucap dari jutaan wanita berteriak. Para wanita hampir gila, ada dua suara dari wanita luar biasa keras, orang tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Sekte, saya ingin menikahi Anda, Anda menikah dengan saya. Tuan Muda Sekte, saya ingin melahirkan monyet untuk Anda, banyak monyet, ucap dari para wanita. Mendengar kata-kata ini, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menggelengkan kepala. Sue Zian bergumam, bibiku belum menunjukkan cintanya, tapi kalian sudah di depan, ucap dari Sue Zian. Huang Fuyu memandang seorang murid perempuan yang hampir gila, dia memutar matanya. Di lantai atas, Feng Qingcheng tidak tahu mengapa, melihat begitu banyak murid perempuan mengungkapkan cinta seperti itu untuk pria bau ini, dia merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Emosi macam apa kemarahan ini? Dia sendiri tidak tahu. Silsilah macam apa ini, ucap dari Tantai Xuanzong bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Jun Yuanfeng. Yuanfeng Jun mengerti dan berkata dengan kemarahan yang pura-pura, diam untuk kepala penegak hukum ini. Apakah kamu mengerti pengekangan itu? Bisakah kalian menahan diri? Ucap dari Yuanfeng. Setelah mendengar kata-kata itu, para murid perempuan menjadi diam. Di hati mereka, Tan Yun benar-benar luar biasa, jauh lebih unggul dari yang diasumsikan pangeran tampan di hati mereka. Pada saat ini, Tan Yun yang tidak tahu apa yang terjadi di luar, telah melewati 10.000 mil kematian hutan kayu, dan hanya berjarak 10 kaki dari tepi hutan. Jejak penghinaan tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan kemudian dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan ketika dia melangkah keluar dari hutan kayu mati, pemandangan di depannya berubah, dan dia menemukan dirinya di lapangan Tiangong. Di belakangnya adalah formasi suci pemusnahan guntur hantu 36 hari yang ditata oleh 360 fondasi formasi. Haha, ahahaha, Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak dari atas gedung giok. Tantai Yu dan 22 leluhur penegak hukum juga tertawa gembira. Lebih dari 7 juta murid di lapangan Tiangong sama sekali tidak dapat menahan emosi mereka yang melonjak, dan kebanyakan dari mereka menari dan bersorak. Ya Tuhan, apakah Tuan Sekte Muda benar-benar orang suci tingkat suci di puncak surgawi benua hukuman? Omong kosong, tak perlu dikatakan lagi. Karena Master Sekte Muda dapat berjalan melalui formasi ini, dia secara alami adalah peringkat suci dan Master Formasi Suci. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang terlalu sedikit menyembah Tuan Muda Sekte. Semua murid memandang Tan Yun dengan kekaguman di mata mereka.
Gelombang tawa tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi si Tu Wuhen. Tuan Sekte Muda ini akan memberi Anda pelajaran gratis hari ini, sehingga Anda dapat memahami apa artinya mendapatkan kapak di kelas. Kata-kata itu terus terngiang di telinga si Tu Wuhen. Pikiran si Tu Wuhen masih sedikit linglung, dia menatap Tan Yun dengan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, kamu, sama sekali bukan manusia, ucap dari si Tu Wuhen. Tan Yun melirik si Tu Wuhen dengan menggoda, lalu menatap 7 kepala divisi lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa lagi yang ingin memeriksa Tuan Sekte Muda ini, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Zhong Libo berkata, bawahan ada pedang terbang disempurnakan 100 tahun yang lalu, selama Master Sekte Muda dapat mengetahui tingkat pedang terbang, bahan apa yang terbuat dari itu, dan setiap kekurangan dalam proses pemurnian, Anda akan menang, ucap dari Zhong Libo. Setelah berbicara, Zhong Libo tertawa. Dia percaya bahwa selanjutnya, seseorang mungkin dapat melihat pangkat pedang terbang, tetapi bahan untuk menyempurnakan pedang terbang, dia percaya dan tidak ada yang tahu tentang itu. Karena pada awalnya, setelah dia mendapatkan bahan pemurnian, dia mencari buku-buku kuno dan mempelajari nama bahan pemurnian. Adapun kekurangan dalam proses pemurnian, dia adalah master artefak suci tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia tidak dapat menghindarinya, bahkan sekarang, dia tidak dapat secara akurat mengatakan apa yang salah ketika memperbaiki pedang terbang ini sendiri dan belum lagi Tan Yun. Dia tidak pernah percaya bahwa sementara Tan Yun adalah seorang alkemis suci tingkat tinggi dan formasi suci tingkat suci, dia juga bisa menjadi master senjata suci tingkat suci. Alasan mengapa dia berbicara tentang master artefak suci adalah karena hanya master artefak suci yang bisa melihat sekilas peringkat pedang terbang yang akan dia ambil, dan kekurangan dalam proses pemurnian. Namun, bahkan jika Tan Yun adalah master artefak suci, Tan Yun mungkin tidak mengenali bahan untuk menyempurnakan pedang terbangnya, pikir dari Zhong Libo. Oke, ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum tipis, keluarkan pedangnya, ucap dari Tan Yun. Hei! Zhong Libo membuka mulutnya, dan segera, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, menembus kehampaan, dan di langit di atas awan berubah menjadi pedang terbang hitam legam. Segera, aura kematian yang kuat keluar dan menyelimuti Tan Yun. Pada saat yang sama, ada juga aura seperti dunia beku yang meresap dari pedang terbang. Dalam sekejap, itu menyebabkan langit melayang kepingan salju. Itu membuat lebih dari 7 juta murid di lapangan Tiangong merasa kedinginan, seolah-olah mereka berada di gua es. Kembalilah, dingin sekali. Kembalilah. Aku mati kedinginan. Untuk beberapa saat, puluhan ribu murid di dekat Tan Yun mengalami embun beku di alis dan rambut mereka. Bajingan kecil ini tidak takut dengan dinginnya pedang suciku yang misterius, ucap dari Zhong Libo di menara giok. Alis putih Zhong Libo berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa pedang sucinya tergantung di atas kepala Tan Yun, cukup untuk membuat Tan Yun melarikan diri dengan panik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa saat ini, Tan Yun sepertinya tidak merasakan dingin sama sekali. Tan Yun tersenyum ringan, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, Zhong Libo, biarkan roh pedang sucimu bekerja sama dengan Tuan Sekte Muda ini dan terbang ke tangan Tuan Sekte Muda ini, ucap dari Tan Yun. Zhong Libo mencibir, Tuan Sekte Muda, pedang ini sangat kuat, bawahan ini khawatir bahwa begitu pedang terbang itu terbang ke tanganmu, energi dingin akan memasuki tubuhmu dan menghancurkan meridianmu menjadi es, membuatmu menjadi orang yang lumpuh. Tuan Muda Sekte, tidak masalah jika Anda dihapuskan. Ketika Master Sekte menyalahkan saya, bawahan Anda tidak tahan, ucap dari Zhong Libo. Tan Yun mendengarkan kata-kata Zhong Libo yang tersembunyi di dalam jarum, dan kata-kata berikutnya membuat wajah Zhong Libo berubah hijau karena marah. Tan Yun mencibir dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, hanya pedangmu yang patah tidak dapat melukai Tuan Sekte Muda ini, ucap dari Tan Yun. Oke, Zhong Libo bahkan mengucapkan 3 kata bagus, melambaikan tangan kanannya di udara, dan segera, pedang terbang hitam di salju tebal terbang dengan mantap dari langit dan mendarat di tangan Tan Yun.
Dalam kepingan salju yang berterbangan, Tan Yun berdiri dengan bangga, ekspresinya masih tenang. Zhong Libo tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak pernah menyangka Tan Yun begitu tahan dingin. Jutaan murid di lapangan Tiangong, meskipun menggigil kedinginan, masih menatap Tan Yun dengan saksama. Mungkinkah hooligan bau terkutuk ini adalah master artefak suci-suci? Ucap dari Feng Qingcheng yang duduk di kursi di bagian bawah bangunan batu giok, menatap Tan Yun tanpa sadar, dan berpikir dalam hati, berapa banyak rahasia dan trik yang dimiliki hooligan ini, ucap dari Feng Qingcheng di dalam hatinya. Tuan muda sekte, saya akan memberi Anda 1 jam untuk mengamati pedang ini, apakah itu cukup waktu, ucap dari Zhong Libo. Zhong Libo, kamu bercanda, pedang patah ini masih layak ditonton selama 1 jam oleh Tuan sekte muda ini, ucap dari Tan Yun berkata, dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan melemparkan pedang terbang, yang berubah menjadi cahaya hitam dan menembaknya ke arah Zhong Libo berwajah merah. Om, Zhong Libo mengulurkan tangan kanannya, meraih pedang terbang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu Tuan sekte muda, mengapa kamu tidak membicarakannya, ucap dari Zhong Libo. Di tengah-tengah perhatian orang banyak, Tan Yun membawa tangan kirinya ke tangannya kembali, dan berkata dengan fasih, pedang terbangmu itu adalah artefak suci tingkat tinggi, tapi itu adalah artefak suci kelas 2, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Libo tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang ekstrim pada matanya. Mata semua leluhur, termasuk Tante Yu dan putranya, juga terkejut. Karena barusan, mereka sama sekali tidak melihat pangkat pedang terbang hitam legam. Tapi dari ekspresi dan perilaku Zhong Libo, mereka menyimpulkan bahwa Tan Yun benar. Itu benar, ucap dari Zhong Libo. Mata Zhong Libo menatap Tan Yun sedikit berubah, dan dia menjadi penuh harapan, Tuan muda sekte, Anda benar, pedang terbang yang disempurnakan oleh bawahannya memang lebih rendah di antara artefak suci kelas atas. Tuan muda sekte, pergi ke depan dan bicarakan kekurangan dalam proses pemurnian, ucap dari Zhong Libo. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tanpa berkata-kata, aku berkata Zhong Libo, kamu bahkan tidak tahu kekurangannya, bagaimana kamu menilai Tuan sekte muda ini? Kamu berpura-pura bodoh, atau benar-benar bodoh? Zhong Libo, jika Anda ingin Master Sekte Muda memberi Anda beberapa petunjuk atau 2, Master Sekte Muda mungkin mengabaikan kecurigaan sebelumnya dan memberi tahu Anda tentang kekurangan dalam pemurnian. Tetapi jika Anda datang dengan penilaian untuk menutupi ketidaktahuan Anda, gunakan konten yang tidak Anda ketahui untuk menilai Tuan Sekte Muda ini, Tuan Sekte Muda ini benar-benar memandang rendah Anda, ucap dari Tan Yun. Wajah tua Zhong Libo panas dan dia merasa malu, tapi dia benar-benar terlalu ingin tahu bahwa dia telah menyempurnakan dan ingin tahu kekurangan pedang. Aku harus menanggung penghinaan dan menanggung beban dan mencari tahu di mana kekurangannya, ucap dari Zhong Libo diam-diam berkata dalam hatinya. Lalu kemudian, menatap Tan Yun, dia berkata, ya, bawahan benar-benar tidak tahu di mana kekurangannya, tetapi selama Tuan Sekte Muda berbicara, bawahan Anda akan menilai kebenaran dari apa yang dikatakan Tuan Sekte Muda, ucap dari Zhong Libo. Lupakan saja, Tuan Sekte Muda ini tidak peduli dengan masa lalu, tidak apa-apa untuk memberi tahu Anda hari ini, Tan Yun melirik Zhong Libo, dan kata-kata berikutnya bukanlah cacat melainkan cacat bagi Zhong Libo yang dipermalukan secara brutal. Di tengah perhatian semua orang, sikap Tan Yun tenang dan kata-katanya tajam dan tepat, kamu dapat mendengarnya dengan jelas, Tuan muda sekte ini hanya mengatakannya sekali. Pertama-tama, ada 6 jenis makhluk luar angkasa di benua surga hukuman, yang dikenal sebagai 6 meteorit besar. Mereka adalah batu adamantit Tianwei, besi meteorit dingin Tianwei, besi meteorit hitam Tianwei, besi mendalam meteorit Tianwei, besi meteorit ungu Tianwei, dan besi Tianwei Leiji. Jenis benda surgawi, ada satu yang turun ke dunia manusia. Hal langka dalam pedang ini adalah bahan pemurnian yang Anda gunakan untuk memperbaiki pedang ini, adalah besi penyihir dingin mendalam meteorit surgawi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini,
Zhong Libo terkejut, saya telah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya mengetahui sesuatu, tetapi Tan Yun melihatnya sekilas tanpa memikirkannya, ucap dari Zhong Libo di dalam hatinya. Tan Yun melanjutkan, besi penyihir dingin meteorit yang mendalam ini adalah benda yang sangat dingin, dan mengandung kekuatan kematian yang unik di antara para penyihir. Menurut catatan klasik, besi ini disembunyikan di api penyucian Xinghe, dan itu adalah benda biasa di 9 surga alam abadi. Para kultivator di dunia fana ini adalah harta langka, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mendengarkan dengan penuh minat. Namun, Tan Yun berkata lagi, meteoric profound cold witch iron sangat sulit bagi kami, dan sangat sulit untuk dimurnikan. Pertama-tama, saat memurnikan, Anda harus memiliki api natal tipe S yang sangat kuat untuk dilawan dan membeku. Besi ini, jangan dibiarkan udara dingin di besi ini yang bukan milik dunia fana bocor. Setelah bocor, bahkan jika pedang terbang berhasil disempurnakan, kekuatan pedang terbang akan sangat berkurang. Tapi Anda Zhong Libo sama sekali tidak mengerti yang menyebabkan ini. Udara dingin di pedang telah habis, dan hawa dingin yang terpancar saat ini kurang dari 1% dari besi asli. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Anda berpura-pura pintar dan menggunakan atribut api Anda untuk membakar besi ini. Hanya ketika Anda berpikir Anda dapat mengendalikan besi ini, apakah Anda mulai memperbaikinya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Libo sudah basah kuyup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun benar-benar bisa menebak apa yang dia pikirkan saat itu dengan sangat jelas. Pada saat ini, Tan Yun berkata lagi, kedua, Zhong Libo, atribut api Anda, kekuatan api yang sebenarnya, terlalu lemah di depan besi ini, Anda tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengekstraksi lebih dari 100 jenis kotoran dalam besi ini. Tentu saja, meskipun dapat dinilai dari tubuh bilah bahwa Anda cukup terampil dalam memurnikan pedang ini, tetapi Anda tampaknya ragu-ragu ketika memperbaiki jutaan pola senjata di tubuh bilah. Ada beberapa alasan di atas, cukup untuk menyebabkan pedang terbang yang kamu buat menjadi lebih rendah dalam artefak suci tingkat tinggi. Misalnya, kamu saat menyempurnakan pedang terbang, tahap awal terlalu ragu, membuat suhu api sedikit tidak stabil, dan suhu masih sedikit lebih rendah. Dan salah satu kesalahan terbesarmu adalah suhu api agak terlalu rendah tepat sebelum pedang terbang akan keluar dari tungku pemurnian, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Libo berseru tanpa sadar, bagaimana kamu tahu, mengapa Anda tidak hanya memberitahu saya proses perubahan suhu api ketika saya memperbaiki peralatan, tetapi juga mengetahui psikologi saya saat itu. Ucap dari Zhong Libo. Tan Yun berkata sambil mencibir, jawabannya ada di pedang terbang, tapi sayangnya kamu tidak bisa memahaminya. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki artefak suci tingkat tinggi sama sekali, lagi pula, Anda tidak dapat dianggap sebagai master artefak suci tingkat tinggi, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, penonton terdiam. Tuan Muda Sekte, Anda telah menang, Zhong Libo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bawahan membencimu, aku mengagumimu. Bawahan hanya ingin tahu, berapa tinggi pencapaian keahlianmu, ucap dari Zhong Libo. Semua orang juga memandang Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Anda dapat berpikir bahwa Master Sekte Muda ini adalah Master Artefak Suci, tentu saja, Anda juga dapat berpikir bahwa Master Sekte Muda ini adalah Master Artefak Suci tingkat tinggi. Ada senyum di sudut mulut Tan Yun, singkatnya, keterampilan pemurnian artefak Anda ada di depan Tuan Muda ini, sangat tidak dewasa dan menyedihkan, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.